Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya, Patricia Lovord. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami telah menyiapkan liputan tentang menjadikan diri saluran berkah dan tentang meraih mimpi di Jabal Haq. Dr. Insinyur Muhammad Jafar Hafsah menjadi anak yatim sejak berusia 9 tahun. Karena sumbangsi seorang dermawan dan kerja keras, ia mencapai pendidikan tinggi dan berhasil dalam usahanya. Ia lalu ingin menyambung berkah itu dengan cara mendirikan Yayasan Muslim Jabal Haq pada tahun 1999. Didukung oleh seluruh keluarga, mulanya yayasan ini memberikan santunan kepada anak yatim dan duafa di setiap awal tahun pelajaran sekolah. Namun sejak 3 tahun lalu, mereka mendirikan asrama dan memberi beasiswa penuh bagi anak-anak kaum duafa yang terpilih. Saat ini Faradiba, anak kedua Muhammad Jafar, yang dipercaya melanjutkan kepemimpinan sang ayah. Ia menjadi ibu sekaligus sahabat bagi 24 anak laki-laki yang dibina di Jabal Haq. Awal itu saya nggak percaya kalau misalnya saya bisa ke sini karena banyak teman-teman saya yang pintar-pintar dari saya. Dia lebih bisa, dia lebih pintar dari saya. Tapi kata teman saya nggak apa-apa lah, yang penting bisa ikut. Nah akhirnya saya mengikuti tes itu, tes ujian untuk beasiswa di Yayasan Muslim Jabal Haq. Kalau masalah perbedaan dengan mengenai pendidikan sih sangat banyak. Pertama kalau di sini pendidikannya itu sangat bagus karena saya rasakan hal itu. Pertama fasilitasnya ada, terus cara belajarnya enak, gurunya ngajar juga enak. Kalau di kampung fasilitasnya udah masih standar, biasanya komputernya cuma ada 2 atau 1. Nah kalau di sini semuanya ada, jadi kita bisa belajar dengan enak, mengerti dengan baik, dengan cepat mengertinya. For it, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah lulus itu beberapa hari kemudian baru kami dikumpulkan untuk pelepasan, dan di situ saya bertemu dengan kawan-kawan di sini dan akhirnya bisa sampai tempat ini yang awalnya nggak pernah kepikiran buat menginjak Jakarta pun nggak pernah. Kalau perasaan sangat senang. Saya merasa seandainya dulu saya menyanyiakan kesempatan ini, mungkin saya akan sangat menyesal karena di tempat ini sangat banyak hal yang dapat saya dapatkan selain di kampung saya. Kalau Mami Diba itu sosok perempuan yang saya kenal di sini tuh, pertama dia baik, terus dia juga mengajarkan kami semua banyak hal. Pertama mengenai masalah informasi, masalah pengetahuan dan lain-lain. Terus Mami Diba juga mengajarkan kami misalnya arti dari kekeluargaan, kebersamaan, terus menjaga kerjasama, teamwork. Yang selanjutnya dia orang yang sangat penyayang. Beliau selalu mengajarkan kami tentang bagaimana cara hidup. Beliau selalu mengajarkan bagaimana kita harus berpikir secara kritis dalam bertindak, bagaimana kita berpikir untuk melakukan hal, berbuat untuk orang banyak bukan untuk diri kita sendiri, harus menjaga komunikasi dan semua hal dalam kehidupan yang selalu dia berikan kepada kami untuk
24 anak laki-laki dari Provinsi Sulawesi Selatan tinggal bersama di rumah ini. Lulus dari sekolah menengah pertama di daerah asal, mereka lalu mengikuti seleksi ketat untuk mendapatkan beasiswa sekolah menengah atas di ibu kota Jakarta dan Bekasi. Di rumah ini, mereka tinggal dan belajar bersama. Selama 3 tahun, mereka terpisah secara fisik dari orang tua di kampung halaman dan fokus berjuang meraih mimpi. Mami Diba tuh sudah kami anggap sebagai orang mama sendiri gitu. Karena Mami Diba juga di sini pengganti orang tua kami di sana, jadi dia juga memberikan kami apa yang sesuai, misalnya anak kandung ibu dengan anaknya, dia juga memberikan hal itu kepada kami. Artinya apa? Mami Diba itu sebagai orang tua kami di sini, sebagai wali kami, jadi dia bertanggung jawab dengan kami semua yang ada di sini. Farah Diba melanjutkan tugas kepemimpinan menjalankan Yayasan Muslim Jabal Haq. Farah Diba adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Ia sendiri memiliki seorang putra kandung. Karena mengasuh ke-24 anak laki-laki, ia sering memperkenalkan dirinya sebagai ibu dari 25 anak laki-laki. Sebetulnya endingnya kita program ini, yayasan ini masih sampai pembiayaan selama SMA, baik sekolah, biaya hidup, allowance, artinya uang saku, uang transportasi, itu dari kami gitu. Dan selama 3 tahun mereka menyelesaikan SMA, karena kami mengambil anak-anak SMP, lulusan SMP untuk kita masukkan SMA. Ingin sekali yayasan bisa berkembang, membiayai mereka sampai kuliah gitu. Tapi sampai detik ini kami belum mengarah ke sana. Yang kami lakukan adalah memfasilitasi, mempersiapkan individunya agar mereka berjuang sedemikian rupa supaya apa? Bisa kuliah dengan apa? Mungkin bekerja atau mungkin dengan beasiswa. Selain memegang peran sebagai seorang ibu dan memimpin sebuah yayasan, Farah Diba juga menjadi sekjen pada Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, AIMI. Ia percaya kasih sayang yang utama selalu dimulai dari keluarga, khususnya dari seorang ibu kepada anaknya. Itu sebabnya kemanapun pergi, ia menekankan pentingnya hubungan kasih orang tua anak dan pentingnya memulai pendidikan dari rumah. Sebetulnya saya percaya, saya orang yang menganut pendidikan kebanyakan itu berawal dari rumah. Value yang kita tanamkan selama di rumah itu sebanyak-banyaknya value yang dinilai positif gitu, yang memang menjadi prioritas dari keluarga itu gitu, dari kesepakatan pengasuhan si keluarga itu. Ini sebetulnya cita-cita keluarga kita itu berawal dari ayah saya. Ayah saya ini seseorang yang dulu anak yatim dan miskin. Ada seseorang yang membantu dia, memfasilitasi dia untuk sekolah, dan akhirnya bisa bersekolah tinggi, mengambil S3-nya sampai di Bogor, dan akhirnya bisa bisa berkarir gitu. Yayasan Muslim Jabal Haq berdiri sejak tahun 1999. Awalnya, yayasan ini memberikan santunan kepada yatim duafa di setiap awal masuk sekolah. Pada tahun 2010, yayasan keluarga ini mulai mendirikan asrama dan memberikan beasiswa. Kita menanamkan value, apalah bisa disebutkan, kalau di rumah kayu ini
semua kegiatan yang mengarah kepada membentuk menjadi individu yang imtaknya baik dan ipteknya baik gitu. Jadi di sini ada hafalan Quran, ada memang mengaji dan membedah Al-Qur'annya. Jadi maknanya bisa digali di situ. Itu dari sisi agamanya. Lalu kita juga mengajarkan kepemimpinan, motivasi, kemandirian, apapun value yang sekiranya diperlukan bagi seorang individu untuk bertahan. Allahu Akbar, Allah. Jabal dalam bahasa Arab berarti bukit atau gunung, sementara hak berarti kebenaran. Jabal hak secara harfiah dapat berarti bukit atau gunung kebenaran. Dulu, Jabal Haq didirikan sebagai upaya membalas budi. Kini, setiap anak di dalamnya utamanya memiliki 3 cita-cita. Pertama, menjadi anak berhasil. Kedua, memberangkatkan orang tua pergi umroh. Dan ketiga, melanjutkan sumbangsih mendirikan yayasan semacam Jabal Haq lainnya untuk menolong semakin banyak orang. Menjadikan diri saluran berkah adalah panggilan luhur setiap pribadi. Dengan tekun dan tulus serta sungguh-sungguh mengamalkan sikap bakti dan welas asih pada sesama, setiap orang membina dirinya untuk menyalurkan berkah bagi setiap makhluk. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirim ke website dan ke media sosial Dai TV atau telepon ke 021 5055 8889. Akhirnya saya Patricia Lovord mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Dai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.